Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aman Rasidi ingin menjelaskan mengenai mind map, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah saya buat. Adapun sebagai berikut, yang mana didasari dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara terbagi menjadi beberapa bagian, yang mana yang diawali dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, yang mana ada beberapa poin-poin sejarah penting yang melahirkan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama lahirnya Budi Utomo, kedua penghimpunan Indonesia, yang ketiga diselenggarakannya Kerapatan Besar Pemuda, yang keempat Kongres Pemuda, yang kedua, yang kelima lahirnya BPUPKI dan lahirnya PPKI. Yang mana di sini pengertian wawasan kebangsaan yaitu cara pandang suatu negara akan diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa. Kemudian, setiap bangsa harus memiliki suatu konsensi bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan negara. Yang mana di sini ada 4, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang mana kita kenal juga dengan 4 pilar kebangsaan. Kemudian, adapun identitas dari bangsa, yaitu lagu kebangsaan, lambang negara, bendera negara, bahasa negara, yaitu yang mana di sini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bahasa Indonesia, bendera merah putih, lambang negara burung Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian mengenai bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, serta tindakan untuk negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Adapun dari bela negara ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada di dalamnya, dalam modul ini ada yaitu pembinaan kesadaran, yang mana pembinaan kesadaran ini menanamkan nilai-nilai penting akan pentingnya sebuah negara dan rasa nasionalisme melalui pembinaan-pembinaan dari pihak kepolisian, TNI maupun ASN. Kemudian ada nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, nilai dasar bela negara itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu cinta tanah air, sadar bangsa dan negara, rela berkorban untuk bangsa, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang terakhir kemampuan awal bela negara. Yang mana di sini masing-masing dari indikator ini memiliki lagi indikator, yang mana cinta tanah air memiliki indikator, yang contoh indikatornya itu menjaga nama baik bangsa, yang kalau sadar bangsa dan negara yaitu indikatornya berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa. Kemudian rela berkorban untuk bangsa, indikatornya siap membela bangsa dari berbagai ancaman. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, itu yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir kemampuan awal bela negara, yaitu salah satu indikator contohnya yaitu gemar berolahraga. Nah, kemudian di sini materi yang terakhir yaitu sistem administrasi NKRI, yang mana di sini dalam modul diawali dari perspektif sejarah negara Indonesia yang melahirkan makna kesatuan dalam penyelenggaraan negara, yang melahirkan bentuk negara berdasarkan Undang-Undang 1945, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik, yang kemudian memiliki prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yang melahirkan nasionalisme, yang mana nasionalisme di sini adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Kemudian dari
Sistem administrasi NKRI itu peran ASN yang diharapkan yaitu melaksanakan kebijakan publik dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dari hasil dari modul yang telah saya baca tadi, kemudian saya menyimpulkan bahwa penerapan di lingkungan kerja yang bisa saya lakukan yaitu bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, kemudian menumbuhkan kepedulian kerjasama gotong royong dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menciptakan lingkungan kerja yang solid. Kemudian yang terakhir, percaya yaitu perayaan Hari Besar Nasional sebagai penanaman nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan, yang mana di sini perayaan Hari Besar ini selain sebagai rasa syukur kita akan kemerdekaan juga sebagai pengingat dan pemberi wawasan terhadap sejarah bangsa. Mungkin sekian paparan dari saya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.